baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurabat21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, per hari ini Bapak Ibu tanggal 6 Mei, ini kita sudah ada informasi salah satu daerah yang berdasarkan informasi dari rekan-rekan guru di grup guru, itu sudah kelanting Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang SKTP-nya terbit tanggal 11 April ke atas kan saat ini statusnya masih menunggu tuh Bapak Ibu. Nah, yang 10 April ke bawah sudah tuntas di tahap 4. Nah, tahap 5, informasi terbaru nih Bapak Ibu, per 6 Januari yang lalu ada postingan dari rekan-rekan guru seperti ini. Ya, kita lihat alhamdulillah SKTP 24 April 2025 cair. Kan disampaikan lebih lanjut oleh yang posting Bapak Ibu guru yang menyampaikan bahwa daerahnya adalah Kabupaten Parigi Motong PNS. Kemudian lebih lanjut beliau jelaskan bahwa ASN Kepsek TK, ASN Kepsek TK Parigi Motong PNS. Jadi Bapak Ibu subscriber kami, penonton channel ini dari Parigi Motong, mohon dikonfirmasi nih di kolom komentar apakah memang di daerah Parigi Motong ini sudah pencairan untuk TPG triwulan satunya Bapak Ibu ya, karena berdasarkan informasi dari Ibu Suhartini ya menyatakan seperti ini bahwa di Parigi Motong sudah terima, dan Ibu sendiri ini menyatakan bahwa sudah beliau cek dan sudah cair memang. Sekali lagi teman-teman yang dari Parigi Motong boleh dikonfirmasi di kolom komentar Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang belum cair ya, tidak perlu khawatir karena asalkan SKTP-nya sudah terbit akan menyusul dalam waktu dekat pencairannya. Kalau kita bercermin di tahap 4 ya, di bulan April kemarin, itu memang tidak bersamaan pencairannya dalam satu hari Bapak Ibu, tapi beberapa hari berturut-turut proses pencairan itu berlangsung. Jadi kalau sudah proses nih di KPPN hari ini misalnya atau kemarin, nah berdasarkan realisasi tahap 4 kemarin kita bercermin, besoknya akan pencairan lagi, besoknya akan pencairan lagi. Jadi berturut-turut proses pencairan sampai tuntas semua yang sudah terbit SK-nya Bapak Ibu. Jadi yang belum cair tinggal nunggu giliran berarti Bapak Ibu. Nah, ini contoh tahap 4 kemarin Bapak Ibu ya. Tanggal 16 April ya, Pak Guru ini memposting cair. Nah, kemudian guru yang lainnya memposting tanggal 19 April. Bisa kita lihat tanggalnya di bagian atas Bapak Ibu. Jadi ada yang tanggal 16, ada yang 18, ada yang 19. Jadi begitu skemanya Bapak Ibu. Jadi tidak bersamaan dalam satu hari. Ini kalau kita lihat di tahap 4 kemarin Bapak Ibu. Dan sepertinya tahap 5 ini juga akan seperti itu. Nah, bercermin dari tahap 4 juga ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, pencairan itu bukan diurutkan berdasarkan tanggal terbit SKTP Bapak Ibu, tapi berdasarkan daerah. Makanya jika sudah ada satu guru yang kelanting di suatu daerah, dipastikan guru lain di daerah tersebut, kabupaten kota tersebut juga kelanting. Jadi tidak perlu risau jika Bapak Ibu melihat postingan dari teman-teman guru di daerah lain yang menyatakan sudah cair, padahal SKTP-nya Bapak Ibu cek terbitnya Bapak Ibu lebih duluan terbit SK-nya malahan. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu, kalau kita lihat realisasi tahap 4 itu bukan berdasarkan urutan SK, bukan berdasarkan siapa yang duluan terbit SK-nya Bapak Ibu, tapi memang skema pencairannya ini per daerah juga. Nah, kalau Bapak Ibu menyaksikan guru yang cair, kemudian SKTP-nya Bapak Ibu lebih duluan malahan, itu bisa dipastikan guru yang Anda lihat itu dari daerah lain. Karena kalau daerahnya Bapak Ibu sudah cair, itu SKTP baru, SKTP lama, itu akan cair bersamaan Bapak Ibu. Itu realisasi tahap 4 kemarin seperti itu skemanya. Nah, jadi pencairan itu berdasarkan SKTP yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan ke KPPN Kementerian Keuangan. Jadi SKTP kan Bapak Ibu surat keterangan penerima tunjangan profesi yang bisa kita cek di info GTK kita Bapak Ibu. Nah, itu yang mencairkan tunjangan profesi ternyata bukan dari Kementerian Pendidikan, tapi dari Kementerian Keuangan melalui KPPN. Nah, terkait realisasi triwulan 1 ini Bapak Ibu banyak yang komentar, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, memang Bapak Ibu ya, realisasi triwulan 1 ini seperti dinamikanya cukup tinggi karena mungkin perdana skema transfer langsung. Cepat bagi yang cair bulan Maret sebelum Lebaran, itu ada 40% guru sertifikasi yang sudah menerima Bapak Ibu. Nah, 40% itu dari mana datanya Min? Ini berdasarkan dari informasi Kementerian Pendidikan. Ya, ini postingan dari media Kementerian Pendidikan. Di kalimat terakhir bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa pencairan di triwulan 1 sebelum Lebaran itu di bulan Maret itu di angka 587.905 guru atau sekitar 40% dari total sasaran yang sudah pencairan di bulan Maret. Dan yang merasa lambat memang yang belum cair hingga saat ini. Nah, tapi itu Bapak Ibu, berita baiknya
Tadi kita lihat di postingan informasi pertama bahwa salah satu daerah sudah proses pencairan, artinya kita tinggal menunggu antrian daerah kita nih Bapak Ibu. Semoga hari ini, dan berdasarkan info dari tim validasi kan 7 sampai 10 hari ke depan. Konteksnya itu ya paling lambat 10 Mei. Nah, sekarang kita berada di tanggal 6. Kita ada waktu beberapa hari untuk nunggu nih Bapak Ibu. Kemudian, kenapa kemudian ada yang lambat, ada yang cepat? Ya, kita tahu titik pembedanya adalah banyak yang berproses cukup lama di validasi rekening kemarin. Banyak yang kode 13 lama berbulan-bulan. Ya, karena proses validasi rekening ini memang bukan hanya dari pihak Kementerian Pendidikan, jadi tapi juga melibatkan pihak bank ya, seperti itu. Dan beberapa waktu yang lalu dari pihak Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahwa untuk pencairan itu memang ada di bulan Maret, April, dan Mei ini Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat slide-nya. Mari kita ulas lebih lanjut terkait slide dari Kementerian Keuangan. Kemarin slide-nya kita lihat Bapak Ibu, wah ini menarik nih yang dibahas terkait yang pertama penyaluran tahap 1, triwulan 1, dan tahap 2 atau triwulan 2 sampai dengan triwulan 4. Ternyata di tahap 1 Bapak Ibu atau triwulan 1 memang ini ada 3 periode realisasi pencairan dari Kementerian Keuangan. Karena kan mencairkan ini adalah KPPN Bapak Ibu. KPPN ini dibawa Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Pendidikan itu memvalidasi kemudian menerbitkan SKTP. SK-nya itu akan direkomendasikan ke KPPN untuk penyaluran. Dan dari informasi Kementerian Keuangan ternyata memang triwulan 1 ini penyalurannya ada 3 periode Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini. Periode pertama itu di bulan Maret. Ya, inilah ya, teman-teman guru yang menerima sebelum lebaran itu Bapak Ibu. Anggarannya sebesar 7,19 triliun. Nah, di periode kedua itu di bulan April. Kan teman-teman di bulan April kemarin juga banyak juga tuh yang sudah menerima. Kalau berdasarkan data dari Kemenkeu di sini ada 329.000. Itu di angka 3,85 triliun Bapak Ibu di bulan April. Nah, di bulan Mei ini akan realisasi periode 3. Nah, ini jumlahnya paling besar Bapak Ibu. Ada 605 ribuan guru dan sebesar 5,7 triliun Bapak Ibu. Nah, ini untuk triwulan 1 Bapak Ibu. Ini mungkin di periode 3 bulan Mei ini mungkin kebanyakan non-ASN karena kalau kita lihat jumlah penerimanya 605 ribuan guru. Namun jumlah anggarannya 5,7 triliun dibanding bulan Maret ini. Jumlah penerimanya lebih kecil ya, 587-an ribu guru, tapi anggarannya lebih besar di angka 7, triliun, 7,19 triliun. Tapi bukan berarti tidak ada ASN ya, tentu ada juga ASN. Karena memang fakta di lapangan masih banyak teman-teman yang baru valid, baru terbit SK-nya kan di bulan April kemarin Bapak Ibu. Jadi realisasi dilakukan di bulan Mei ini. Kalau kita kaitkan informasi dari tim validasi Info GTK Pusat, itu SK di atas 10 April ya, itu memang realisasinya di bulan Mei ini, Bapak Ibu.